Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku dalam monolog bola. Kali ini kita akan ngebahas update timnas Indonesia tentunya. Nah, sebelum nonton lebih jauh tentang video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita mulai monolog bola kali ini dengan topik prediksi pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Oke guys, tidak terasa waktu sudah begitu mendekati dan kita akan dihadapkan oleh sajian yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di Sydney Stadium tanggal 20 Maret 2025, dan ini menjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan menjadi sajian kita ataupun menjadi tontonan kita, bagaimana perjuangan para pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi tuan rumah Australia. Nah, kali ini aku akan ngebahas bagaimana prediksi pemain yang disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi gempuran ataupun serangan-serangan dari tuan rumah Australia. Nah, di sini seperti biasa Patrick Kluivert akan melakukan ataupun membuat skema para pemain ataupun membuat skema timnas Indonesia ini mempunyai daya gedor yang tinggi. Nah, kita akan ngebahas prediksi pemain yang bakal diturunkan oleh Patrick Kluivert ketika menghadapi tuan rumah Australia di tanggal 20 Maret 2005. Kita mulai dari kiper, ya tentunya seperti biasa Martin Paes akan menjadi palang pintu yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Dia akan menjadi kiper utama timnas Indonesia ketika menghadapi Australia. Nah, kemudian Patrick Kluivert di dalam skemanya akan menerapkan kalau aku prediksi adalah 4-2-3-1. Nah, kita tadi udah ngebahas bagaimana kiper akan ditempati oleh Martin Paes. Nah, Patrick Kluivert seperti yang skema yang sudah aku bahas tadi, yaitu 4-2-3-1. Nah, 4 pemain bertahan ataupun 4 yang menjadi back adalah yang pertama Kevin Dix. Kita semua tahu bahwa Kevin Dix sudah bisa bermain ketika melawan ataupun membela klubnya Copenhagen. Nah, ini menjadi kayak semacam update terbaru bagaimana Kevin Dix nantinya akan diposisikan menjadi back kanan untuk timnas Indonesia. Nah, kemudian di jangkar pertahanan timnas Indonesia akan dihuni oleh J.I. Jazz, terus kemudian Nils Rieger yang kemarin sudah bermain untuk 20, dan itu menjadi kayak semacam perpaduan ataupun komposisi back tengah yang cukup tangguh, yaitu J.I. Jazz yang menjadi kapten di Venezia, dan kemudian ada Nils Rieger. Nah, itu adalah back yang cukup mumpuni ketika menghadapi gempuran-gempuran tuan rumah Australia. Nah, di sisi kiri ataupun back kiri tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah Kevin Freedom. Kita semua tahu bagaimana Kevin Freedom yang cukup luar biasa baik dikala membela klubnya dan kemudian juga bermain di timnas Indonesia. Dia sangat luar biasa memompa tenaganya, kemudian dia berlari ke kanan dan ke kiri, maju dan ke depan. Nah, jadi pilihan 4 back akan diisi oleh Kevin Dix, J.I. Jazz, dan Nils Rieger dan Kevin Freedom. Nah, kita maju sedikit. Di sini ada 2 gelandang jangkar, ya bisa dikata seperti itu, yaitu kalau bukan ya kalau aku sih memprediksi adalah Tom Haye. Tom Haye ini sosok yang cukup pandai untuk memberikan umpan ataupun memberikan passing, kemudian juga mendelay bola, kemudian juga pergerakannya cukup luar biasa dan pengalamannya itu juga sangat bagus. Kemudian berbagai komposisi yang dia mainkan itu adalah cukup luar biasa ketika kita ngomongin soal Tom Haye, dan Tom Haye ini bisa menempati posisi gelandang. Nah, tandemnya siapa? Tom Haye di sini ada 2 sebenarnya, Ivar Jenner yang sudah bisa bermain ataupun yang sudah biasa diduetkan dengan Tom Haye, tapi dengan adanya pemain naturalisasi
yang cukup brilian, siapa lagi kalau bukan yaitu Joy Palupesi yang akan ditandemkan oleh Tom Haye nantinya. Nah, di sini ada Tom Haye dan Joy Palupesi. Ya, tentu ini menjadi sangat menarik kan ketika kita ngomongin soal gelandang ini, karena di sini ada kekuatan yang punya syarat ataupun pengalaman yang luar biasa antara Tom Haye dengan Joy Palupesi. Nah, kemudian ada 3, bisa dikata ini menempati sayap kanan dan sayap kiri, dan tentunya adalah second striker. Nah, di sini aku akan mencoba mengurai siapa yang ada berada di sayap kanan timnas Indonesia. Ya, kalau bukan siapa lagi, kalau Rafael Sturridge kita coba berada di posisi sayap kanan. Nah, kemudian juga ditopang oleh Marcelino Ferdinand yang kemarin ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi bisa ngagulin 2 gol, guys. Itu catatan yang luar biasa ketika Marcelino Ferdinand berada di second striker ataupun di belakangnya strikernya, di pemain penengah. Jadi antara Tom Haye, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand, di sayap kanan ada Rafael Sturridge, dan yang kiri aku sih ngebahasnya ataupun aku memprediksi satu pemain naturalisasi yang baru saja gabung, yaitu Dan James. Ini pemain sayap kiri yang sebelumnya juga bisa ditempatkan oleh back kiri. Nah, ini dia maju sedikit menjadi pemain sayap kiri. Nah, karena di sini Ragnar Oratmangun itu kan tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Nah, jadi komposisinya seperti itu. Nah, di sini ada perubahan yang cukup mendasar ketika kita ngomongin Patrick Kluivert ataupun skema dari Patrick Kluivert yang tidak kita bisa temui di eranya Sintayong, yaitu menempatkan striker murni. Nah, di sini ada nama Ole Romaini yang akan menjalani debut bersama timnas Indonesia. Nah, Ole Romaini ini punya pengalaman banyak, guys. Dia bermain di Utrecht United yang cukup luar biasa dengan sepak terjangnya. Kemudian dia hijrah ke Oxford United di Liga 2, Liga Inggris, tapi ya dia punya pengalaman sangat banyak sekali. Jadi aku memprediksi Patrick Kluivert akan menempatkan Ole Romaini ini sebagai ujung tombak timnas Indonesia kala meladeni tuan rumah Australia. Nah, gitu guys. Jadi prediksiku sih skema Patrick Kluivert yang akan menghadapi Australia adalah 4-2-3-1. Nah, pertanyaannya apakah Patrick Kluivert akan menggunakan jasa para pemain naturalisasi? Nah, itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang penting adalah semua pemain, baik pemain dari liga lokal ataupun pemain lokal ataupun pemain naturalisasi, itu adalah demi timnas Indonesia, Garuda di dada. Jadi kalau bagiku ya pemain siapapun yang bakal diturunkan oleh Patrick Kluivert ketika menghadapi timnas Australia, ya semuanya bisa terjadi. Apakah itu pemain naturalisasi full ataupun ada beberapa pemain lokal, tapi ya ini demi kemajuan sepak bola Indonesia, dan tentunya targetnya harus menang di laga krusial menghadapi tuan rumah Australia. Nah, sekarang prediksi skor berapa, guys? Kalau bisa tulis di kolom komentar berapa prediksi skormu. Tapi kalau aku sih yakin skuad Garuda Indonesia, skuad Patrick Kluivert akan memenangi laga ini dengan skor tipis 1-0. Oke guys, itu dulu monolog bola kali ini, dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen di akun ini. Kita ketemu lagi dalam monolog bola berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.